Halo semua, ketemu lagi sama aku. Selamat datang di channel Intelligent 78. Pernah nggak sih kamu ngerasa gaji baru cair? 2 minggu kemudian udah ngos-ngosan, padahal kamu nggak belanja apa-apa, nggak beli gadget baru, nggak shopping di mall, nggak liburan kemana-mana. Tapi anehnya, uang tetap aja habis. Rasanya kayak ada lubang tak kasat mata di dompet kamu. Kalau kamu ngerasa relate, tenang, kamu nggak sendiri. Dan yang lebih penting, itu bukan salah kamu sepenuhnya. Dalam video ini, kita bakal bahas kenapa kamu bisa boros padahal nggak shopping. Dan lebih penting lagi, gimana cara nutup kebocoran finansial yang diam-diam nyedot penghasilan kamu tiap bulan. Jadi sebelum uangmu makin sering hilang tanpa jejak, yuk duduk sebentar, tarik napas. Kita ngobrolin sesuatu yang bisa bikin hidupmu lebih ringan. Bukan dengan cari uang lebih banyak, tapi dengan ngerti kemana uangmu sebenarnya pergi. Jadi gini, kadang kita mikir, cuma ngopi 20.000, cuma jajan roti 15.000, cuma langganan streaming 50.000. Tapi kita lupa kata cuma itu kalau dikali tiap hari, tiap minggu, hasilnya bisa kayak ombak kecil yang pelan-pelan jadi tsunami. Coba deh hitung kasar, ngopi 20.000 sehari itu udah 600.000 sebulan. Langganan streaming, Spotify, Netflix, YouTube Premium, mungkin totalnya 190-200.000. Belum jajan random di minimarket, ongkir makanan, parkir, dan tips ojol. Kalau di total bisa lebih dari 1 juta cuma buat hal-hal yang kita anggap receh. Padahal gaji kita nggak naik-naik. Dan kita ngerasa boros. Tapi bingung karena nggak merasa beli apa-apa. Disinilah masalahnya. Boros bukan selalu karena beli barang mahal, tapi karena hal kecil yang terus-terusan terjadi tanpa kita sadari. Dan karena kita nggak merasa itu penting, kita juga jadi nggak merasa bersalah saat ngeluarinnya. Lama-lama bukan cuma dompet yang tipis, tapi juga kepala yang pusing. Kita capek kerja, tapi uang kayak numpang lewat. Dan semuanya bermula dari kebocoran kecil yang kita hidup di zaman yang serba instan, dan demi kenyamanan kita rela bayar lebih tanpa sadar, itu yang bikin keuangan bocor pelan-pelan. Contohnya, mager masak. Akhirnya GoFood tiap hari. Sekali makan G10-40 ribu, belum termasuk ongkir dan tips driver. Dikali 20 hari kerja, ya ampun, itu bisa setara bayar cicilan motor. Atau nih, males jalan kaki jadi naik ojol terus. Padahal jaraknya cuma 1-2 km. Kita pikir, cuma 10 ribu. Tapi 10 ribu itu bisa jadi 300 ribu sebulan kalau tiap hari dipakai. Dan yang lebih bahaya, kita merasa itu semua wajar. Karena toh aku capek kerja, aku butuh me time, aku pengen praktis. Nggak salah sih, nyaman itu penting. Tapi yang sering kita lupa, kenyamanan punya harga. Dan kalau dibayar terus-menerus, bisa-bisa kita bangkrut dalam diam. Yang bikin ngeri, boros model begini tuh halus banget. Kita nggak sadar, sampai akhirnya nanya ke diri sendiri, loh kemarin gajian kok hari ini saldo udah tinggal segini. Nah, ini bagian yang sering banget keskip dari perencanaan keuangan kita, pengeluaran tidak tetap. Alias, pengeluaran yang nggak terjadi tiap bulan, tapi pas muncul, langsung nyedot saldo kayak lubang hitam. Contohnya apa aja? Pajak motor, servis kendaraan, kondangan teman, iuran RT, kado ultah, TR buat ponakan, baju lebaran, atau bahkan benerin HP yang tiba-tiba rusak. Karena nggak rutin, kita sering nggak masukin itu ke dalam anggaran. Dan pas tiba-tiba kejadian, kaget, panik, akhirnya ngambil dari tabungan, atau lebih parah, ngutang. Ini kayak kamu lagi jalan santai, terus tiba-tiba kepleset. Bukan karena jalanan licin, tapi karena kamu lupa kalau ada lubang kecil di depan. Padahal ya, pengeluaran tidak tetap, itu bisa kita antisipasi. Tinggal disisihkan dikit-dikit dari gaji tiap bulan. Biar pas momennya datang, kita nggak kelabakan. Tapi karena kita ngerasa, masih lama, akhirnya lupa. Dan siklus boros terus berulang padahal kamu nggak shopping apa-apa. Banyak dari kita ngerasa, ngapain bikin budgeting ribet? Gue tahu kok pengeluaran gue kemana. Tapi kenyataannya,
Kita nggak benar-benar tahu. Kita cuma ngira-ngira. Kita kira jajan cuma 200.000, padahal realnya udah 600.000. Kita kira keperluan rumah tangga cuma 1 juta. Tapi kenyataannya, tiap ke minimarket pulangnya bawa 3 kantong yang isinya random. Tanpa budgeting yang jelas, kita kayak naik mobil tanpa peta. Kita jalan, tapi nggak tahu arahnya. Tahu-tahu bensin habis padahal belum sampai tujuan. Budgeting itu bukan soal nahan diri mati-matian, tapi soal ngasih arah ke uang kita. Supaya setiap rupiah kerja sesuai fungsinya. Mau jajan? Boleh, asal udah ada alokasinya. Mau self-reward? Gas? Asal nggak nyentuh dana buat listrik atau makan. Karena kalau nggak ada batas, kita terus ngerasa cukup di awal bulan. Dan terus bilang, kok cepet banget habisnya di akhir bulan. Jadi pertanyaannya sekarang, kamu yang ngatur uangmu, atau uangmu yang ngatur kamu? Oke, setelah kita bongkar semua kebocoran finansial yang bikin kamu boros, padahal nggak shopping, sekarang waktunya ngambil kendali. Bukan dengan cara ekstrim, tapi dengan langkah kecil yang sadar dan konsisten. Catat semua pengeluaran. Mulai dari sekarang, biasain catat semua pengeluaran, sekecil apapun. Mau jajan gorengan, mau beli tisu, mau transfer 5.000 pun catat. Karena dari situ kamu bakal lihat pola, dan dari pola kamu bisa ambil keputusan. Bikin budget bulanan yang realistis. Bukan yang ideal banget sampai kamu tersiksa, tapi yang realistis dan sesuai gaya hidupmu. Misal, 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, 20% untuk tabungan dan darurat. Atau kamu bisa modif sendiri. Yang penting, semua pos punya batas. Pisahkan rekening sesuai fungsi. Jangan gabungin uang jajan sama uang bayar listrik. Pisahin. Rekening harian, rekening darurat, dan rekening tujuan keuangan. Supaya uangmu nggak nyampur dan tiba-tiba habis entah kemana. Buat dana darurat sekecil apapun. Nggak harus langsung 10 juta. Mulai dari 100.000 pun nggak apa-apa. Yang penting, ada. Karena darurat itu nggak nunggu kamu siap. Dia datang tiba-tiba. Review keuangan minggu. Sisihkan waktu 10-15 menit aja buat cek keuangan kamu. Lihat, evaluasi, dan benahi. Kayak nyetir. Kalau kamu melenceng dikit, tinggal kamu sadar. Ingat, finansial yang sehat bukan tentang kaya raya, tapi tentang punya kendali. Dan kendali itu datang dari kesadaran. Jadi, kamu bisa pilih terus hidup dalam kebocoran yang nggak kelihatan. Atau mulai hari ini, kamu buka mata dan mulai ubah cara kamu ngatur uang. Karena kalau bukan kamu yang jagain uangmu, maka uangmu yang bakal ninggalin kamu. Diam-diam, tanpa pamit. Waktu terus jalan, dompet terus bocor. Kita sering ngerasa boros itu cuma soal belanja. Padahal nyatanya, kita bocor dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Bukan karena kita nggak mampu ngatur uang, tapi karena kita nggak pernah diajarin caranya. Dan sekarang kamu udah tahu. Pertanyaannya tinggal satu. Mau terus pura-pura nggak lihat? Atau mulai bertindak walaupun pelan? Karena gaji naik belum tentu hidup lebih enak. Tapi kesadaran finansial itu yang bikin hidup kamu lebih tenang. Hidup ini bukan soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang nggak panik waktu tanggal tua datang. Siapa yang bisa senyum waktu orang lain kelimpungan. Dan itu bukan tentang hoki, bukan tentang warisan. Tapi tentang siapa yang berani sadar dan mulai bertindak dari sekarang. Jadi kamu mau terus kerja keras tapi uangmu lari kemana-mana. Atau kamu mau mulai ngatur, nyusun, dan nyelamatin masa depanmu sendiri. Pilihan itu bukan di langit, bukan di sistem. Ada di kamu.